sampai 10 tahun. Jadi kan kalau kita melakukan forecasting tidak hanya dalam bentuk tahunan, bahkan harian pun kita bisa melakukan forecasting gitu. Kita bisa meramalkan kira-kira penjualan besok kayak gimana ya, menurun atau enggak gitu. Itu bisa dilaporkan melalui akuntansi manajemen. Sedangkan untuk kriteria bagi informasi akuntansi, untuk akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim. Jadi pelaporannya standar. Kalau kita melihat laporan keuangan, semuanya terstandarisasi. Gimana cara membuat neraca, gimana cara membuat laporan laba rugi, gimana cara membuat pelaporan untuk investor, itu semuanya sudah tertata, ada aturannya. Nggak boleh kita bikin aturan sendiri, mau ngelaporin sendiri nggak bisa, semuanya terstandarisasi, semuanya udah baku, jadi udah saklek lah istilahnya kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Jadi kalau mau melaporkan tentang akuntansi keuangan itu sudah ada range-nya, udah ada basicnya lah, aturannya kayak gini, kalau ngelaporin harus kayak gini, kita nggak boleh bikin seenaknya sendiri kayak gitu. Sedangkan untuk akuntansi manajemen tidak ada batasan, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut. Jadi misalkan gini, manajer keuangan minta laporan dari departemen A, ya udah pokoknya laporannya detail, nggak ada yang baku. Departemen A harus melaporkan yang ini enggak, pokoknya semuanya harus ada yang diminta apa. Bahkan kalau misalkan gini, saya mau minta departemen A khususnya yang bagian ini, kenapa kok kayak gini, nah itu bisa detail, itu bisa. Tapi kalau yang akuntansi keuangan nggak bisa, udah ada aturannya, udah diatur, udah terstandarisasi, jadi nggak bisa sembarangan, intinya gitu. Kalau disiplin sumbernya, akuntansi keuangan itu ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen itu juga termasuk ke dalam psikologi sosial. Isi laporannya, akuntansi keuangan berupa ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen bersifat terperinci mengenai bagian dari perusahaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk sifat informasinya, akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting, sedangkan akuntansi manajemen unsur taksiran dalam informasi elaborat benar. Jadi gini, kalau sistem informasi, kalau akuntansi keuangan karena itu pas atau lampau itu, jadi kan kita melaporkan kegiatan yang udah kita lakukan, what we did gitu kan. Jadi di situ kan harus sudah exact, udah ada angkanya yang benar gitu. Kalau yang kemarin kamu lakukan kayak gimana ya harus kamu laporin kayak gitu lah. Sedangkan kalau akuntansi manajemen kan sifatnya buat mendatang, buat forecasting. Kita meramalkan kira-kira besok penjualannya berapa, kira-kira besok apa yang terjadi. Kan itu nggak exact, itu kan nilainya nggak pasti gitu. Jadi di situ terdapat unsur taksiran seperti itu. Itu bedanya, perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi kalau saya harus membuat summary, intinya akuntansi keuangan itu buat eksternal, bersifat lampau, dan sudah presisi, dalam arti ada aturannya. Kalau mau buat itu kayak gimana itu udah ada aturannya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu buat pihak internal, biasanya meramalkan kejadian masa depan dan tidak ada aturan baku cara membuatnya. Jadi benar-benar tergantung dari situasi perusahaan, apa laporan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Oke, sekarang pokok pembahasan kedua. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Maksudnya apa ya? Akuntansi biaya itu juga mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi gini, akuntansi biaya itu adalah proses mulai dari mencatat. Setelah kita mencatat, catatan itu tadi kita golong-golongkan. Setelah digolongkan, diringkas. Nah, kalau sudah diringkas, kita sajikan. Gitu. Jadi akuntansi biaya itu bisa kita bilang lumayan complicated juga, mulai dari pencatatan, setelah dicatat digolongkan, diringkas, kemudian disajikan. Nah, setelah kita menyajikan ini, tentunya kita menyajikannya nggak sembarangan, menggunakan tata cara yang tertentu, dan tapi di situ juga ada unsur penafsiran. Nah, di sini kan rada ambigu ya. Kalau di situ ada yang namanya dengan cara-cara tertentu. Otomatis kalau dengan cara-cara tertentu berarti mengikuti rules kan. Kalau mengikuti rules otomatis kan masuk ke dalam akuntansi
keuangan, akuntansi keuangan kan sudah ada nilai patokannya. Kalau saya mau melaporkan tentang akuntansi keuangan, itu ada parameternya, ada rulesnya, ada yang namanya range-nya, apa ya bahasa Indonesianya gampangnya, ada peraturannya gitu. Sedangkan kalau akuntansi manajemen lebih sifatnya kan forecasting, melakukan penafsiran, melakukan pengukuran, perkiraan. Lah, akuntansi biaya itu mencakup dua unsur itu. Setelah mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan, menyajikannya nggak boleh sembarangan, harus menggunakan cara-cara tertentu, dan di situ yang disajikan itu mengandung suatu tafsiran. Jadi itulah mengapa akuntansi biaya itu masuk ke dalam akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Nah, akuntansi biaya ini itu juga cenderung agak fleksibel. Jadi bisa digunakan untuk luar perusahaan dan bisa juga untuk dalam perusahaan. Makanya itu kenapa di sini dibilang bahwa akuntansi biaya itu masuk ke dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selain karena di situ akuntansi biaya mengikuti tata cara tertentu dan mengandung nilai tafsiran, akuntansi biaya ini itu berguna bagi luar perusahaan dan juga dalam perusahaan. Yang notabene kalau luar perusahaan itu masuk ke bagian akuntansi keuangan, sedangkan untuk dalam perusahaan masuk ke akuntansi manajemen, seperti itu. Ya itulah sedikit agak rumit, tapi nggak perlu bingung. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, setelah saya jelaskan tiap bagiannya akan ngerti akuntansi biaya yang mana sih yang masuk akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang mana sih yang masuk ke akuntansi manajemen, seperti itu. Sebentar, ini ada yang nggak dengar suara saya ya? Apa masih tetap nggak bisa dengar suara saya? Soalnya saya rasa teman-teman yang lain dengar suara saya. Kalau saya lihat di sini soalnya Mbak Ika itu nggak aktif mic-nya. Coba mic-nya diaktifkan dulu. Kalau mic-nya nggak aktif, otomatis nggak bisa dengar saya gitu. Soalnya kalau di sini saya lihat itu mic-nya lagi nggak aktif atau not in the call kayak gitu. Oke, coba sambil dibenerin sambil saya lanjutin ya Mbak ya. Oke, kita masuk ke penjelasan yang lebih lagi tentang akuntansi biaya. Oke, di sini saya bahas tentang akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Jadi kita punya filosofi kan, ngapain kita melakukan sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada tujuannya. Nah, sama halnya dengan akuntansi biaya. Ngapain kita mempelajari akuntansi biaya yang memusingkan karena mengandung angka-angka, gitu kan? Padahal kalau misalkan angka-angka itu nggak ada gunanya, nggak ada tujuannya kayak gitu. Jadi di sini akan saya jelaskan kenapa sih penting untuk mempelajari akuntansi biaya. Ada 3 tujuan pokok. Yang pertama, kalau kita belajar akuntansi biaya, itu kita bisa menentukan harga pokok produk atau HPP. Jadi dari situ kita bisa tahu kita punya produk, tapi kalau kita nggak tahu cara membandrolkan harga ke produk itu, sama aja kita nggak bisa jual kan. Tuh. Jadi di situ dengan akuntansi biaya kita bisa menghitung harga pokok produk. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pengendalian biaya. Kita bisa mengontrol biaya-biaya yang kita keluarkan itu yang mana. Terus kemudian biaya yang harus kita tekan supaya HPP kita juga cenderung untuk rendah itu yang mana. Dan ada pengambilan keputusan khusus. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, penentuan harga pokok. Di situ kita mulai dengan mencatat, menggolongkan, meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Jadi gini, kita misalkan mau membuat suatu produk atau ingin memberikan pelayanan berupa jasa kepada konsumen
atau kepada konsumen seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan pertama